Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Video-video terbaru tentang tips bagaimana usaha ataupun bagaimana menjalankan ataupun bagaimana produksi, bagaimana perawatan, dan soal bagaimana cara menjalankan usaha budidaya jamur tiram yang baik dan benar ya guys ya. Nah, jadi seperti biasa agenda rutinitas untuk siang hari ini tuh Insan sebenarnya mau off ya guys ya. Jadi Insan sempatkan dulu buat video. Di sini seperti yang bisa kalian lihat dalam tampilan gambar Insan ini, Insan mau mereview backlog yang udah didaur ulang tanpa dibongkar ya guys ya. Jadi backlog kontaminasi trichoderma ini yang sudah Insan steam ulang dengan aturan main tertentu yang udah Insan buat. Kalau kalian belum tahu aturan mainnya, bisa coba cari-cari di bawah, udah Insan buatkan videonya. Jadi tugas kalian itu ya guys ya, harus dapat supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena kalau tidak kalian ikuti aturan mainnya, hasilnya bisa banyak yang rusak ya guys ya, banyak yang gagal, tidak seperti ini. Nah, jadi ini kontaminasi yang benar-benar trichoderma parah ya guys ya, sehingga jamur tiramnya itu tidak mau pecah, tidak mau tumbuh. Dan ini udah Insan steam ulang dan udah Insan tanami bibit ulang. Jadi kalau udah di steam itu ya ditanam bibit ulang ya guys ya. Jadi nggak mungkin bibit jamur tiram yang udah di steam itu bisa hidup lagi, karena udah di steam itu dia untuk menonaktifkan semua jenis makhluk di dalamnya, termasuk trichoderma dan jamur tiram yang lama juga dinonaktifkan ataupun dimatikan. Nah, setelah itu baru kita tanami bibit yang baru. Nah, di sini San mau berbagi caranya, berbagi tipsnya, karena ada dua cara yang udah Insan coba, mudah-mudahan teman-teman bisa coba juga. Nah, ini dia, kalian lihat guys, miseliumnya tebal ya guys ya. Nah, dan ini noda-noda bekas dari trichodermanya yang awalnya hijau, sekarang udah mati dia jadi hitam ya guys ya. Nah, jadi di sini ada dua metode yang Insan gunakan. Kalau mau didetailkan juga ada tiga sih guys. Nah, jadi yang pertama itu yang biasa ya guys ya. Nah, jadi ini kontaminasi dari atas, kita tanami bibit lagi dari atas. Nah, tanpa membuang bibit jagungnya ini, nggak perlu dibuang. Kemudian ya noda-nodanya ini nggak perlu dibuang juga, nggak perlu dibersihkan ya guys ya. Itu jadi makanan jamur tiram yang baru. Dengan catatan ya steamnya harus lebih lama, lebih matang lagi supaya lebih oke ya guys ya. Nah, supaya perambatannya bisa lebih cepat dan pertumbuhan jamur di awal ini dari pengalaman Insan ini bisa jauh lebih cepat guys daripada yang log normal yang di sana itu guys. Karena apa? Karena dia ini udah melewati dua kali tahapan steam ya guys ya, tahapan sterilisasi. Jadi proses pelapukannya itu udah sangat maksimal. Kalian bisa lihat ini usia lebih kurang 10 hari sih guys, sudah segini. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini yang steaman kedua sih guys. Malam itu Insan kan dua kali steam, yang ini lebih kurang 1 minggu segini guys. Nah, ini tahapan yang pertama, dipasangi koran seperti biasa karena dari atas dia. Kemudian ya kita lepas saja cincinnya. Nah, baru kita beri bibit yang baru. Nah, kemudian cara yang kedua seperti yang kalian lihat ini guys. Nah, kalau yang kalian lihat sepertinya kontaminasi berasal dari bawah ya guys ya, padahal enggak. Ini adalah sebenarnya bagian atasnya ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi karena di bagian atasnya ini ataupun bagian depan log yang udah kita tanami bibit dulu itu sudah lumayan banyak dimakan miselium tiram seperti ini. Nah, jadi kalau udah dimakan seperti ini, miseliumnya akan susah berkembang ya guys ya. Kecuali kalau memang seperti yang ini tadi belum terlalu banyak dimakan, ini sudah hampir 30 ataupun 25% miseliumnya. Nah, kalau masih noda-noda
bekas trichodermanya aja nggak masalah guys, tapi kalau misalkan udah melewatin 25%, nah itu bakal sulit dimakani jamur tiram lagi. Jadinya caranya adalah dibalik ya guys ya. Nah ini bagian atasnya bisa kalian lihat, jadi bagian bawah. Nah jadi kita menanam bibitnya itu di bagian bawahnya. Nah jadi dengan cara ya kita buka lah ya guys ya, kita potong plastiknya, bagian pantatnya ataupun bagian belakangnya kita koyak, kita robek, kemudian kita tanami bibit di sini, kita beri ataupun kita inokulasi dari bagian bawahnya. Karena ini tidak bisa dipasangi cincin ya guys ya. Nah, karena bagian bawahnya itu pasti sisanya hanya sedikit, jadi tidak bisa dipasangi cincin, jadi ini insan ikat karet. Nah jadi di ikat karet pun harus kalian ukur kekuatan karetnya, jangan terlalu kuat ataupun jangan terlalu longgar, nanti miseliumnya tidak berkembang dengan baik. Nah kalau misalkan nggak bisa diikat karet seperti yang ini, insan lakban aja ya guys. Nah ini juga di bagian bawah bisa kalian lihat. Nah, bagian bawah ada yang cincinnya insan lepas, tapi ini bekas dimakan oleh miselium ya guys ya. Nah seperti ini. Ini yang harusnya bagian atas, bisa lihat guys. Nah jadi ini seperti kontaminasi ya, akan bertemu ya guys ya, padahal ini trichodermanya udah tidak berfungsi ataupun sudah tidak hidup lagi. Jadi ini ya bakalan dilahap habis oleh miseliumnya. Jadi cara seperti ini menurut saya lebih efektif buat teman-teman yang mau coba, karena biasanya kalau kontaminasi trichoderma bagian bawahnya ini masih bersih ya guys ya, masih mulus, masih bersih, masih mulus. Bahkan ada yang coba insan langsung tanami bibit dari bagian bawahnya tanpa harus di steam dulu. Bagaimana hasilnya nanti coba akan insan kabarkan sih pada kalian. Nah yang penting ini dulu yang udah positif. Cara seperti ini alhamdulillah berhasil ya guys ya, tanpa mengeluarkan biaya 2 kali, hanya cuman di steam ulang kemudian tanami bibit. Jadi kita nggak perlu bongkar, nggak perlu dicampur serbuk baru, nggak perlu dikompos lagi, nggak perlu bayar pekerja lagi, nggak perlu pengisian lagi. Nah jadi itu lumayan menghemat waktu, lumayan menghemat biaya juga. Jadi ini ada sekitar 150-an log ya guys ya kemarin. Jadi rata-rata sih sudah berkembang miseliumnya, tapi memang ada juga yang kelihatan bandel ya guys ya miseliumnya. Nah yang seperti ini bisa kalian lihat, ini agak sedikit bandel, tapi mudah-mudahan sih masih berkembang sih guys miseliumnya. Karena proses penutupan atasnya ini bagian atas pakai lakban atau isolasi ini jadi kurang oke ya guys ya, kurang rapat, kurang gimana. Tapi kalau yang untuk diikat karet seperti ini bisa kalian lihat miseliumnya guys, tebal. Ini sama juga. Nah ini bagian bawahnya, bagian atasnya kita taruh di bawah, bagian bawah taruh di atas, dan miseliumnya lihat seperti ini sudah jalan 50% ya guys. Dan ya lumayan cepet sih guys. Nah ini bisa kalian lihat juga usia 10 hari. Nah usia 10 hari sudah 50%. Log insan, log panjang. Nanti mungkin akan coba insan bahas di video selanjutnya penjelasan mengenai pemilihan plastik ya guys ya, mempengaruhi dari hasil jamur, mempengaruhi dari keberhasilan pembuatan log. Nah jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Bisa kita lihat juga yang bagian terparah guys. Nah ini miseliumnya sudah mulai jalan ya guys ya. Ini bagian yang nggak insan balik ya guys. Nah jadi ini dia dari atas insan inokulasinya. Nah dari atas yang kontaminasi parah, dari atas juga insan inokulasi lagi. Nah ini juga guys, bisa kalian lihat miseliumnya sudah mulai menjalar ya guys, menjalar, merambat. Kualitas bibit kalian juga harus diperhatikan guys. Kalau misalkan bibitnya abal-abal mungkin ya jangan dicoba lah guys, bisa membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya. Nah, tapi kalau bibit kalian yakin bagus ataupun ya minimal standar lah, maka ya cara seperti ini bisa dilakukan. Tapi kalau enggak ya lebih baik didaur ulang aja guys, karena kalau udah didaur ulang kemungkinan bisanya itu ya sudah hampir 60%, 70% berhasil sih. Tinggal tergantung bagaimana keseharian kalian dalam memprosesnya.
Nah, jadi seperti itu guys. Bisa kalian lihat ini parah sekali ya guys ya kontaminasinya. Dan miseliumnya sudah mulai merambat. Tinggal kita tunggu aja bagaimana hasilnya. Jadi ini guys, backlog kontaminasi yang udah insan daur ulang. Kalian bisa coba di rumah. Dengan catatan jangan lupa ditonton ataupun disimak aturan mainnya bagaimana. Nah, supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama ya guys. Karena kalau kita produksi ini butuh perhitungan, butuh ketelitian dan kematangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi mungkin itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.